Baik anak-anakku, kita lanjutkan untuk ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 4 adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh tadi adalah proses pertambahan ukuran dan jumlah sel. Misalnya ukuran tinggi badan akan bertambah. Jadi ukuran tubuh kita akan bertambah. Dan yang dinamakan berkembang itu adalah proses menuju ke arah kedewasaan. Jadi mulai dari bayi menjadi seorang dewasa. Contohnya, ini kalau pada hewan, contohnya pada kupu-kupu, perubahan pada metamorfosis kupu-kupu. Perhatikan gambar ini. Sebelum menjadi kupu-kupu, awalnya dari telur. Telur menjadi ulat. Ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu sempurna. Ini namanya tumbuh dan berkembang. Ya, itu ciri yang nomor 4. Berikutnya ciri yang nomor 5 namanya berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu berkembang biak atau bereproduksi, memperbanyak keturunan atau memiliki anak. Kenapa? Karena kemampuan makhluk hidup itu untuk memperoleh keturunan supaya untuk melestarikan keturunan supaya tidak punah. Contohnya makhluk hidup setiap tahun akan bertambah atau pada manusia, ya, baik manusia maupun hewan. Jadi seperti manusia kalau tidak berkembang biak maka akan punah. Hewan saja sekarang banyak yang sudah punah karena diambil oleh manusia. Ya, hewan-hewan sekarang banyak yang sudah punah. Berikutnya yang nomor 6, ciri yang nomor 6, ciri-ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan, namanya iritabilitas. Ini perhatikan, kalian pernah memegang tumbuhan ini. Kira-kira tumbuhan apa ini? Ini adalah tumbuhan putri malu. Ya. Ketika pertama sebelum disentuh, dia daunnya akan membuka. Ketika sudah disentuh akan menutup. Makanya dinamakan putri malu. Kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima, yang dinamakan iritabilitas. Ya. Manusia dan hewan dilengkapi alat indera untuk menanggapi rangsangan yang telah diterima, seperti hidung untuk mencium. Ketika kita mencium bau, baik itu bau yang wangi, bau yang tidak wangi, ya, kita menggunakan indera kita namanya hidung. Mata untuk melihat, ya, dan telinga untuk mendengar. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsangan berupa gerak. Nah, ini contohnya, ya. Ketika daun putri malu ini kita sentuh maka dia akan bergerak menutup. Nah, makanya dinamakan daun putri malu. Jadi ciri yang nomor 6 adalah peka terhadap rangsangan. Contohnya ketika kita pada musim dingin, ketika kita tidur maka menggunakan yang namanya selimut karena rangsangan dari luar itu berupa rangsangan dingin. Yang nomor 7, perhatikan, ciri dari makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa. Nah, ketika kalian selesai olahraga pagi hari, pasti kalian mengeluarkan yang namanya keringat. Nah, kok bisa, Pak? Karena keringat ini termasuk zat sisa. Nah, contoh saja ketika kalian bangun tidur, pasti akan mengeluarkan urin atau air seni. Nah, kalau keringat sama urin ini tidak dikeluarkan, maka akan menjadi racun di dalam tubuh kita karena ini sudah tidak dipakai di dalam tubuh kita. Zat sisa merupakan zat yang tidak terserap atau tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat sisa harus dikeluarkan di dalam tubuh karena berbahaya bila tertimbun di dalam tubuh dan dapat meracuni tubuh ini. Ya, kalau keringat ini tidak keluar, maka bisa menjadi racun di dalam tubuh karena sudah tidak digunakan di dalam tubuh kita. Zat sisa ini dibedakan menjadi yang pertama ada namanya ekskresi, defekasi, ekspirasi, gutasi, dan transpirasi. Nanti ini kita pelajari lebih lanjut di kelas 8. Ya, apa yang dinamakan istilah-istilah ini bisa kalian lihat di buku juga ada. Yang terakhir, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah adaptasi atau penyesuaian diri. Nah, kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan supaya dapat hidup lebih lama dari individu sejenisnya populasi. Jadi kalau makhluk hidup itu tidak bisa menyesuaikan terhadap lingkungannya, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup atau bisa dikatakan akan mati. Ya.
Akan tetapi bagi makhluk hidup yang tidak bisa bertahan hidup lama, maka akan mengalami kepunahan. Maka dia akan punah. Siapa yang tidak bisa bertahan hidup di alam ini. Nah, contoh macam-macam adaptasi, ada morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku. Nah, ini contohnya bunglon. Bunglon ini bisa beradaptasi di lingkungan. Ketika lingkungan dia itu di lingkungan seperti di pohon yang hijau, di daun yang hijau, maka dia akan berubah menjadi hijau, ya. Atau di tempat yang warnanya coklat, maka dia akan menjadi coklat. Nah, ini menunjukkan adaptasi. Ya. Kalau makhluk hidup tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, baik makanan atau tempat, maka dia akan mati atau mengalami kepunahan. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan Pak Mufid tentang ciri-ciri dari makhluk hidup, ya. Saya ulas lagi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bahwa makhluk hidup itu memerlukan yang namanya bernafas, ya. Semua makhluk hidup, yang membedakan dengan benda mati itu ada 8 ini, ya. Yang pertama bernafas, yang kedua memerlukan makan dan minum, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang nomor 5 berkembang biak atau reproduksi, yang nomor 6 iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, yang nomor 7 mengeluarkan zat sisa, yang nomor 8 adaptasi atau menyesuaikan diri, ya. Itu untuk selanjutnya. Materi ini nanti bisa kalian lihat di e-learning madrasah. Silakan klik di IPA kelas 7, ya. Untuk ini nanti bisa kalian melakukan pengamatan, kalian tulis di buku tugas kalian kegiatan mengamati ciri-ciri kehidupan. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Bagaimana ciri-cirinya, ya. Bisa kalian isi, ya, bisa kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Oke, itu saja anak-anakku sekalian. Untuk materi ini nanti bisa kalian download atau lihat di e-learning madrasah, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.